Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan tutorial kali ini ya, tutorial SWMM. Setelah sekian lama eh, tidak saya update, Alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan. Nah, untuk melanjutkannya, mungkin izinkan saya untuk menyampaikan materinya dulu, pengantar ya. Oke. Nah, ini sebagai pengantarnya seperti ini, kita menjelaskan model simulasi drainase menggunakan aplikasi SWMM. Perkenalkan saya seorang pengajar, staf pengajar dari jurusan Teknik Sipil, bidang keahlian sumber daya air, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi. Nah, ini tampilan layar utama dari SWMM itu, di mana ini ada beberapa komponen. Kita perlihatkan di sini ya. Nah, ini bagian-bagian komponen utamanya. Ini adalah layar utamanya. Ini bagian dari data nanti yang harus kita isi. Di sini ada komponen hidrologinya, kemudian ada komponen hidraulika dari saluran. Di sini juga istimewanya SWMM ini juga bisa mensimulasikan kualitas air ya. Kemudian ada data-data ya. Di sini ada misalnya kita menginputkan data hujan, kemudian data tampungan, storage dan segala macamnya. Nah, ini tampilan layar utama. Nah, ini ada komponen yang lainnya di sini ya, ada run di sini, kemudian di sini ada data untuk pengisian hujan, kemudian pembuatan vektor untuk daerah tangkapan air, kemudian ini adalah junctionnya ya, titik bertemunya ya, saluran dengan saluran misalnya. Kemudian ini adalah outlet, divider, storage ya, ini adalah junction ya. Junction itu adalah saluran di sini, pompa ya, ada weir dan segala macamnya. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian tahapan pembuatan model ya, yang jelas itu kita harus punya dulu daerah tangkapan air. Nah, pembuatan daerah tangkapan air ini sebetulnya analisisnya dari stream flow. Walaupun dari stream flow itu nanti kita akan analisis lebih lanjut kalau sudah di daerah tersebut adanya perubahan tata guna lahan. Misalnya sudah ada pemukiman dan segala macamnya yang terkondisi adanya drainase lokal. Nah, yang jelas inputan dari DTA ini adalah berapa luasan areanya, kemudian berapa lebar dari DTA tersebut yang kontak langsung dengan konduitnya ya, dari salurannya. Kemudian slope-nya ya, di sini berapa kemiringannya, kemudian berapa persen dari DTA tersebut yang kedap akan air. Nah, seperti itu seterusnya ya, nanti ada penjelasan ke bawah. Kemudian berikutnya kalau DTA-nya sudah kita definisikan ya, ini adalah kita pembuatan junction. Junction itu adalah tempat ini ya, apa namanya? Titik ya. Titik dari saluran. Tempat awal sampai ke akhir saluran. Nah, ini nanti akan mendefinisikan kemiringan saluran dan segala macamnya. Ini adalah elevasi-elevasi atau control point pada saluran yang kita rencanakan. Nah, makanya di sini ada parameternya ini ya, infer elevation-nya. Infer elevation itu elevasi dari dasar saluran ya, atau junction-nya nanti. Kemudian berapa kedalaman maksimum yang diizinkan, ada atau tidak ya, kedalaman air mula-mula di situ, atau ada atau tidak inflow awal ya dari titik tersebut. Nah, karena di sini kan drainase itu kan tidak hanya berfungsi sebagai drain untuk air hujan, tetapi kadang-kadang kan sistem drainase itu kan berfungsi ganda, yaitu untuk membuang air limbah dari misalnya dari domestik dan segala macamnya. Nah, kalau junction sudah didefinisikan parameternya, ini baru kita buatkan conduitnya ya. Nah, ini kita conduit itu menghubungkan dari junction ke junction. Ya, tentu saja karena ini saluran pembawa,
berarti harus ada bentuknya, shape-nya. Kemudian panjangnya nanti ya, kemudian adalah berapa kekasarannya. Nah, kemudian baru kita izinkan data hujannya. Nah, parameternya adalah ini, rain format-nya, apakah dalam intensity atau dalam volume, kemudian datanya dari mana, sumbernya ya. Nah, nanti kita akan membuatkan mengambil data ya dari mana ya. Kemudian rain unitnya, satuannya di sini. Nah, ini parameter-parameter pokok yang harus diisikan dulu pada simulasi sederhana. Nah, ini saya jelaskan dulu parameter subchartment-nya ya, atau daerah tangkapan airnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Parameternya tadi adalah luas area. Kalau kita bekerja di dalam satuan kubik meter second ya, CMS, berarti luasan areanya harusnya di dalam hektar ya. Nah, sedangkan intensitasnya nanti hujannya berdampak ke situ adalah harus dalam milimeter per jam. Nah, kemudian lebar seperti yang kita jelaskan tadi, ini adalah luasan atau panjang DTA yang kontak langsung dengan atau memberikan inputan langsung ke conduit ya. Nah, kemudian kemiringannya, kemudian persen impervious-nya, impervious-nya, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini penjelasan-penjelasan ya yang bisa dibaca sebetulnya. Misalnya ini adalah lebar, itu tadi sudah kita jelaskan, slope itu sudah kita jelaskan ya. Nah, impervious itu adalah kekasaran manning. Nah, impervious itu angka kekasaran manning untuk daerah yang kedap. Yang impervious ini adalah daerah yang kedap air, contohnya ini ya. Nah, seperti ini kita penjelasannya. Nah, ini masih penjelasan ya. Nah, sebetulnya ini lengkap sebetulnya. Ada juga ini sebetulnya di petunjuk dari SWMM itu. Ini semuanya saya ambil dari sana. Ada memang beberapa yang saya tambahkan. Nah, ini angka impervious-nya sudah ada di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya masuk ke bagian yang kedua ini. Contoh sederhana dulu. Contoh aplikasi sederhana ini. Oke, kita punya skema jaringan seperti ini. Ini ada misalkan DTA 1, DTA 2, DTA 3, DTA 4, 5, 6, dan 7. Nah, berarti karena di sini ada beberapa DTA, berarti di sini ada junction yang kita rencanakan. Titik ya, titik poin. Kontrol ya, seperti kontrol point yang menghubungkan antara conduit ya. Conduit ini nanti menghubungkan junction dengan junction. Seperti ini. Nah, oke. Dan ini adalah outletnya. Misal seperti ini. Oke, dan ini misalkan data intensitas hujannya. Kita ambil durasi 6 jam ya, periode hujan jam-jaman yang periode 6 jam. Nah, bagaimana hasil dari ini? Sebetulnya ini adalah hasil dari analisa hidrologi. Ya, kita mulai dari hujan wilayah, kemudian kita uji kepanggahan data dulu, ya, kepanggahan data, hujan wilayah, kemudian kita analisis frekuensi, mana data, ya, metodenya, analisis frekuensi tersebut yang memenuhi syarat statistik. Nah, baru kita lanjutkan ke uji distribusi dan penentuan intensitas hujan rencana. Nah, itu kan masih intensitas 24 jam, kita konversi menjadi hujan jam-jaman yang singkat. Biasanya di Indonesia itu, hujan itu terjadi pada durasi 6-8 jam. Ya, kita ambil yang lebih singkat itu 6 jam saja. Nah, oke, ya, kita coba. Nah, ini datanya ya, ini layout utamanya. Karena tadi saya sudah membuatkan skema, berarti kita ambil dulu backdropnya misalnya. Ya, kita ambil.
Oke, saya ulang. Ini kita masuk ke view, backdrop, kita load, ya. Oke, kita cari yang tempat kita menyimpannya tadi. Misalnya, oke, saya cari dulu SWMM. Oke, ini backdrop ya, skema backdrop. Oke, ini saya ambil ini, kita okekan saja. Nah, oke, ini backdropnya sudah terbentuk, sama dengan yang ini tadi. Nah, oke, kemudian kita lihat dulu ya, unit flow yang kita mau itu, ini ada beberapa pilihan di sini. Kita pilih yang CMS ya, kubik meter second ya, alias meter kubik per detik. Oke, karena parameter luasnya ini kita sudah definisikan di dalam hektar. Nah, tahap pertama yang harus kita buat adalah kita isi ini dulu ya. Kita buatkan dulu subcatchment-nya atau istilahnya DTA di sini tadi. Atau sebelumnya kita bisa juga mendefinisikan nih. Kita lihat dulu program reference-nya seperti ini ya. General option-nya. Kemudian numericalnya seperti ini. 2 digit ya semuanya desimalnya. Kemudian konfigurasi tools-nya. Oke, kita lewatkan saja. Map display-nya seperti ini ya. Nah, ini kita atur dulu nih. Nah, subcatchment-nya maunya solid atau diagonal arsirannya ya. Nah, kemudian nodenya, misalnya ini saya perbesar. Di 5, linknya juga saya perbesar. Di 3, misalkan labelnya, oke, biarkan seperti itu aja. Nah, annotation-nya, label ya tadi ya, supaya ini kita munculkan semua di sini. Termasuk length value-nya nanti kita ini kan. Nah, simbolnya biarkan seperti itu. Nah, arrow-nya saya ubah seperti ini. Background-nya biarkan putih saja ya. Oke. Nah, kemudian itu pengaturan umum saja. Nah, kemudian untuk membuatkan DTA ini, ya kita klik icon ini ya, add subcatchment. Ini kita bentuk seperti ini. Sudah jadi, kita klik kanan. Oke. Ini kita sudah dapat DTA 1. Nah, kenapa DTA 1? Sebetulnya kalau saya lihat di sini ya, option labeling sebentar. Project default-nya ini saya ubah sebetulnya. Range gag itu saya ubah R, subcatchment itu istilahnya saya buatkan DTA, junction itu saya buatkan J ya, outfall atau outlet dari ininya nanti saya buatkan out. Nah, tentu saja Anda bisa sebetulnya mengubah parameter ini sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Nah, ini defaultnya seperti ini bisa kita ubah ya. Kita ubah berapa-berapa. Atau nanti diisikan manual sebetulnya bisa. Nah, ini cara aja tadi adalah klik kanan di layar ini, option aja. Oke. Nah, ini kita lanjutkan pembuatan DTA yang kedua. Ini DTA yang kedua. Kemudian DTA 3. Kemudian ini ada DTA 4 ya. Oke. Nah, kemudian kita buatkan junction-nya ya. Nah, kita klik ini add junction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti ada junction ada 11 dan satu outfall ya. Outlet di sini. Nah, kita klikkan ini. Out 1. Nah,
Dan ini semuanya kita hubungkan dengan menggunakan conduitnya, jaringannya. Kemudian ada ini, kemudian ada ini. Yang kita hubungkan. Oke, ya. Artinya ini semua parameter baik DTA, kemudian junction, conduit, ya. Ini sudah kita buatkan. Sisanya ini adalah rain gauge-nya, ya, hujannya. Kita klik icon ini, kemudian kita misalnya simpan di sini tidak masalah. Nah, artinya di sini rain gauge-nya sudah, circuit plan-nya sudah, kemudian unit hidrografnya belum tentu, ya. Nah, junction-nya sudah, kemudian conduit-nya sudah. Nah, kemudian baru kita definisikan data-datanya, ya. Misalnya kalau kita mengisikan DTA ini, ya kita klik ini 2 kali, kita sesuaikan parameternya di sini. Misalkan ini adalah rain gauge-nya dulu. Dia mengambil rain gauge-nya, ini kita sudah definisikan di sini adalah R1. Outlet-nya dia akan masuknya ke berarti J1, ya. Nah, oke, di enter saja, artinya ini sudah kita lihat nih. Ini sudah terhubung, ya. Nah, kemudian areanya ini adalah 2 hektar. Kemudian lebarnya misalkan di sini adalah, oh di situ ada ya 100 meter yang berhubungan langsung dengan conduit, ya. Kemudian slope-nya misalkan ini adalah 10%. Persen impervious-nya ini adalah 75. Oke, kemudian angka kekasaran mendingnya ini adalah kekasaran permukaannya ini adalah 0,24, ya. 0,024. Oke, yang lainnya kita biarkan pada default-nya. Oke, kita biarkan pada default-nya. Kemudian kita masukkan ke 2 di sini. Nah, ini juga sama dengan proses yang tadi. Ini adalah R1. Kemudian outlet-nya ini adalah berarti J2, ya. J2. Kemudian areanya misalkan ini adalah 1,5 hektar. Lebarnya ini adalah 100 meter. Slope-nya di sini kita lihat 10%. Ini kan ini juga sama dengan 75. Nah, ini juga sama 0,24. Oke, yang lainnya kita biarkan pada default. Nah, kemudian kita lihat di DTA 3, datanya ini adalah, oke, kita definisikan ini adalah R1-nya, outletnya ini adalah J4, enter, ya. Nah, ini terlihat jelas, ini sudah terkoneksi, ya, sudah terhubung. Kemudian ini luasannya adalah 3 hektar, ini sama 100 meter, slope-nya ini adalah 10%. Oke, ini semuanya 75, ya. Nah, maksudnya tadi kalau kita definisikan default-nya tadi, ini sebetulnya sudah terisi secara otomatis. Artinya kita tidak usah mengisi terlalu banyak. Nah, ini R1, kemudian ini outletnya ke J5, enter. Kemudian areanya 4 hektar misalkan, ya. Ini 100 juga sama. Slope-nya masih 10%. Ini 75, atau kita ubah ini misalnya kan 90, ya. Kemudian ini 0,024. Ya, nilai ini kita ambil dari tabel yang saya tunjukkan tadi. Oke. Nah, ini kita definisikan ke DTA berapa ini? 6, ya. DTA 6. Rain gauge-nya juga sama, fungsinya ke R1. Kemudian ini J7. Oke, kemudian luasannya adalah 2 hektar. Ininya lebarnya 100 meter. Slope-nya 15%. Oke. Nah, yang lain kita biarkan pada default, ya. Misalnya kalau ini kita ingin berbeda, satunya boleh. Nah, kita lanjut ke DTA 5.
utama, J9, kemudian luasannya 1, kemudian ininya 100, slope-nya 10, ini misalkan 80 saja. Oke, kemudian ini definisikan 10, luasannya 100, berarti 3 hektar, kemudian ini 150 meter, slope-nya 15%, 75. Yang lainnya default. Oke, ini kita sudah selesai mendefinisikan DTA. Oke ya, kemudian kita definisikan junction ya. Junctionnya ini. Nah, ini kita lihat parameternya di sini ya. Nah, kita lihat definisinya, parameternya. Kita tidak melakukan treatment karena kita tidak menganalisis kualitas air. Kita juga tidak menganalisis ya misalkan ini hanya air hujan, kondisinya kering. Awalnya kita asumsikan kering ya. Nah, kemudian tidak ada aliran lain selain air hujan. Artinya initial flow-nya juga tidak ada, initial depth-nya juga tidak ada. Nah, parameter yang kita masukkan di sini hanya elevasi ya, elevasi dan maksimum kedalaman. Nah, kita merancang saluran, misalnya ini adalah 40 kali 40 ya, 40 cm kali 40 cm. Nah, kita masukkan ini elevasinya, misalnya di sini kita kondisikan pada elevasi 364 misalkan. Ini 0,4 maksimum kedalaman. Yang lainnya kita kondisikan saja 0 ya. Nah, dan conduit 1 ini kita asumsikan ya, misalkan panjangnya per 100 meter ya umpama, atau per 200 meter lah ya, per 200 meter atau 150 boleh, 150. Nah, berarti kita harus tahu junction ini elevasinya. Nah, misalkan ini junction ini elevasinya tiap 150 meter ini turun 1 meter ya. Nah, 363 maksimum depth-nya 0,4. Dan conduit ini kita kondisikan, nah ini. Ini seperti yang saya katakan tadi, ini panjangnya 150 meter. Bentuknya kita atur di sini. Kita klik di sini ya. Pilihan ini, rektang di sini. Ini maksimum height-nya adalah 0,4. Bottom width-nya 0,4. Bentuknya adalah rektangular ya. Nah, kemudian roughness-nya kita atur nih. Misalnya ini kita ambil dari pasangan ya. Atau beton 0,02. Maka kekesaran liningnya. Nah. Oke, kemudian junction 2 ini sudah kita definisikan. Kemudian kita definisikan lagi, ini berarti turun 1 meter lagi. Ini adalah 362. Maksimum depth-nya 0,4. Kita definisikan langsung junction 2. Ini panjangnya sama ya, 150 meter saja. Bentuknya adalah rektang ini 0,4. Kemudian ini juga 0,4. Roughness-nya kita atur, ini adalah 0,2. Nah, oke ya. Berarti sampai J3 kita sudah definisikan. Nah, misalkan ini DTA 1 dan DTA 3 ini seperti pemukiman ya, atau seperti perumahan, kiri dan kanan ini adalah jalan. Nah, di sini saya tidak memakai, tidak menginputkan DTA untuk jalan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Tentu saja di dalam perencanaan drainase sebetulnya harus dimasukkan ya. Nah, oke. Kemudian DTA-nya tadi sudah kita definisikan, berarti J4-nya berarti kita mulai sama dengan J1, junction 1. Elevasinya di 364, kemudian maksimum depth-nya 0,4. Kita definisikan langsung conduit 3-nya ya, pembawaannya nanti ini adalah 150 meter, kekasarannya tadi adalah 0,2 dan bentuknya ya
shape-nya ini adalah rektang dengan 0,4 dan 0,4. Artinya ini adalah bentuknya persegi ya, 0,4, 0,4. Nah, kita definisikan langsung yang junction 5, ini adalah 363. Kemudian ini adalah 0,4. Dan ini kita definisikan langsung ini dengan cara yang sama. 0,4, 0,4. Ini panjangnya ini adalah 150 meter. Dan ini adalah 0,2. Dan ini, nah, ini adalah 362. 362. Dan maksimum depth-nya ini 0,4. Nah, ini tadi sudah kita definisikan. Oke, sekarang ini dengan ini ya, karena jaraknya cukup kecil, ini 363 ya. Oke, ini berapa tadi? Oke, berarti ini adalah kita turunkan 1 meter ya. Oke, ini adalah 362. Nah, tinggal ini nih yang belum. Oke, karena ini misalkan jalan. Jalan itu kan ada gorong-gorongnya misalkan ya. Nah, bentuknya kita definisikan ini masih sirkular. Ini sirkular ini ya. Ini 0,5 misalkan, 0,5. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, tidak, coba kita tanpa ada kemiringan dulu nih. Panjang salurannya ini adalah misalkan ini hanya 10 meter ya, atau 8 meter lah. Atau, ya, oke lah, 8 meter. Oke, seperti itu. Ya, artinya lebar jalan dengan bahunya itu adalah 8 meter. Nah, ini adalah 362. Oh, ini 363. Ini berapa? Oke, berarti ini adalah 362. Oke, berarti ini turun 1 meter lagi, misalkan ini adalah 361. Dan ini kedalamannya, ini kembali misalnya bentuk dari salurannya adalah rektang yang 0,4. Ketinggian ya. Nah, berarti ini kita kondisikan juga ini bentuknya ini adalah rektang 0,4, 0,4. Roughness-nya ini panjangnya 150 meter dan roughness-nya itu adalah 0,2. Nah, ini sudah kita definisikan. Oke, kemudian ini kita definisikan ya. Conduitnya rektang 0,4, 0,4. Panjangnya ini misalnya ini lebih singkat ya, ini 100 meter. Dan angka kekasarannya 0,02. Oke. Oh, berarti ini ada yang salah nih ya. Karena dia tidak mengenai ini. Oke. Dia masuknya ke J11. Seharusnya ini masuknya ke J8. Nah, oke. Kemudian kita butuh conduit satu lagi nih. Nah, oke. Berarti kita definisikan conduit ini. Berarti ini tadi adalah 361. Ya, 361 junction ini. Kemudian ini adalah 360 misalkan ya. 360. 360 maksimum depth-nya 0,4. Nah, berarti ini adalah kita samakan ya. Ini adalah 360 juga ya. Dan ini adalah 0,4 misalkan ya. Nah, kemudian conduit ini sama seperti yang tadi, bentuknya sirkular dan maksimum height-nya adalah 0,5. Oke. Dan panjangnya ini adalah 10 meter umpama ya. Dan ini 0,02.
Oke, kita cek ini. Nah, ini 0,2. Nah, berarti ini sudah terdefinisi. Kemudian junction 10 nih yang belum. Berarti kita naikkan elevasinya 1 misalkan ya. 361 ya. Tadi 360 ya, 361. Kemudian maksimum, oh ini 361, 361. Ini adalah 0,4. Oke. Takutnya kita salah nih di sini. Oke, betul ya. Nah, ini panjangnya misalkan sama dengan itu 100 meter. Bentuknya ini adalah saluran terbuka, bentuknya rektang 0,4, ini 0,4, dan roughness-nya ini adalah 0,202. Nah, kemudian kita definisikan ini panjangnya 150 meter, dan ini 0,02. Bentuknya ya, shape-nya ini adalah rektang, yang panjangnya, yang dimensinya 0,4 dikalikan 0,4. Oke, ya, berarti ini belum nih. J9 kita definisikan. Ini 362 berarti ya. Dan ini adalah 0,4. Oke, 362, kita cek di sini 361. Dan ini sudah terdefinisi. Ini juga sudah. Kemudian kita definisikan outlet. Nah, outlet ini ya tinggal kita isi saja sebetulnya, karena ini pengeluaran. Kita hanya butuh isi ini saja. Elevasinya saja. Nah, misalnya elevasinya kita turunkan 359,5 umpama ya. Dan ini merupakan misalnya saluran yang berbeda nih ya. Yang berbeda, panjang saluran ini hanya misalkan 25 meter. Angka kekasarannya itu adalah 0,02. Bentuknya ini adalah trapesium nih ya, trapezoidal. Maksimum ininya misalkan ini agak lebih besar 0,5 umpama. Bottom width-nya misalnya 0,4, dengan slope-nya kita kasih 1 dengan 1 saja ya. Kemiringan talut ya, kemiringan talut kiri dan kanannya sama. Nah, oke. Kemudian kita cek dulu. Saya ingin mencari profil ya. Misalnya di sini saya klik J1 untuk menguji nih ya, sampai ke outfall saya. Benar atau tidak? Oh, pine path-nya ini adalah ini. Nah, oke. Ini profilnya nih ya, dari jarak, kemudian elevasi. Elevasi terendahnya ini adalah 359,5. Tertingginya ini adalah tadi 3,364. Nah, kemudian kita cari lagi misalkan untuk mencari ya kebenaran atau memeriksa hasil penggambaran kita. Misalnya J4 sampai ke outfall ya. Ya, pine path-nya adalah ini. Oke, relatif benar ya, walaupun di sini ada yang datar nih ya. Nah, karena ini tadi adalah gorong-gorong. Oke, kemudian J9 nih. Kita coba periksa juga. Path-nya dari J9 sampai ke outfall. Nah, ini kemudian kita lihat. Oke. Ya, cukup baiklah saya rasa ininya ya. Dari kemiringan dan segala macamnya, kita bisa hitung sebetulnya kemiringan saluran, delta H, beda elevasi dibagi panjang saluran. Nah, kemudian yang belum, ini data hujan kita nih, belum. Ya, karena time series-nya ini intensity, betul, satuannya ini adalah milimeter. Ya. Nah, tapi time series kita belum terdefinisi nih, karena belum ada datanya. Nah, caranya seperti ini, kita klik di jendela project ini, bagian time series, kita tambahkan. Ini ya namanya time series-nya, misalkan ini PUH 5 tahun ya. Ini periode
ulang hujan 5 tahun misalkan. Nah, ini datanya ya. Datanya jamnya, ini nilai value-nya. Berarti kita ambil data 2 ini saja sebetulnya. Nah, misalkan saya tadi punya data seperti ini. Nah, ini misalkan ya. Nah, saya butuh data ini, misalkan. Ini periode 6 jamnya. Oke, ini kita pastekan di sini. Kemudian hujan rencananya berarti adalah ini ya. Dalam milimeter per jam. Nah, paste ya. Oh, berarti oke. Paste di sini adalah 0 ya. Nah, misalkan ini kita pengen mensimulasikan sampai periode, sampai time seriesnya sampai 12 jam ya, kita tambahkan saja ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti setelah 6 jam itu tidak terjadi hujan, kita buatkan 0, 0, 0, 0. Nah, kita lihat dulu ini view-nya. Nah, ini hidrograf hujannya seperti ini. Kita close. Nah, kita oke-kan. Berarti di range gauge tadi, kita buka kembali, klik 2 kali. Kita nama time series-nya kita ubah ini yang tadi PUH 5 tahun. Oke ya, kita close. Nah, berarti dari sini data daerah tangkapan airnya sudah, kemudian junction-nya sudah, conduit-nya sudah, sampai ke outfall-nya juga sudah di sini. Berarti semuanya harusnya sudah nih. Nah, tinggal kita running. Kita lihat running ini, kita klik ini. Nah, ini kita lihat ya, dari continuity error-nya cukup baik ya, 0,59 dan 0,23. Berarti ini juga sukses ya. Kita lihat report-nya dulu di sini. Status report di sini. Nah, ini metode infiltrasinya adalah group number ya. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Nah, ini ya, kita lupa saya. Kita ambil option yang di sini. Generalnya kita klik dulu. Nah, ini dates-nya ini, yang time-nya ini kan masih periode 6 jam ya. Kalau periode 6 jam nanti pasti ada yang belum selesai hidrografnya, masih terputus. Kita tambah saja ini menjadi periode 12 jam. Oke, kemudian time step-nya kita atur seperti ini saja, nggak masalah ya, per 15 detik ya. Nah, oke. Yang lainnya kita biarkan pada posisi default-nya. Oke, kita ulang simulasinya ya, running-nya seperti ini. Oke, ya, ini sudah kita simulasikan. Kita lihat lagi reportnya, ini summary-nya ini ya. Nah, ini hasil dari DTA, ini run off-nya. Nilai seperti ini, tinggal kita ambil saja mana yang mau kita inikan. Nah, kemudian ada inflow-nya. Kemudian outflow loading-nya seperti ini. Nah, conduit surcharge-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin membuatkan semacam animasi ya, animasi. Nah, ini kita lihat ini, kita klik yang bagian samping kanan project ini, bagian map ya. Nah, misalnya ini subcatchment-nya atau daerah tangkapan airnya kita ambil yang run off misalkan ya. Ini ada skalanya ini. Kemudian ini kita ambil yang junction ini, kita butuh kedalaman ya. Oke. Kemudian yang link ya, conduitnya kita ambil misalkan ya, ini ada beberapa beberapa parameter ya, baik slope ya, kedalaman, velocity dan capacity. Misalnya kita ingin mencari apakah saluran ini terjadi over capacity atau tidak. Nah, ini misalnya ini perbandingan nih ya.
yang kuning itu sudah mendekati 1, yang merah itu berarti dia sudah kelebihan ya. Nah, oke, kita klik bagian yang ini ya, kita play di sini. Oh, sorry, ini ya. Nah, oke, kita lihat ini semuanya merah, berarti pada saluran ini terjadi over capacity. Nah, oke ya, itu hasilnya nih. Nah, misal kalau kita ingin membuatkan, saya klik bagian yang ini, misalkan saya tertarik dengan conduit timah ini, saya ingin melihat hidrografnya. Nah, ini kita ambil saja datanya yang bentuknya tabel ini ya. Nah, kita okekan. Nah, ini unit hidrografnya. Oke, ini flow-nya, maksimumnya segini. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari yang di outfall di sini, misalkan ya, kita sama seperti yang tadi. Nah, kita okekan. Nah, ini ya hidrografnya dari kedalaman. Atau bisa kita ganti sebetulnya dari parameternya, misalnya volume ya, atau debit dan segala macamnya bisa. Nah, oke ya. Yang lainnya mungkin bisa dilihatnya di report bisa, atau di tabel seperti ini by object. Misalnya saya maunya node ya, ini out 1 ini, misalnya saya ingin mencari volume, kemudian total inflow, loading dan segala macamnya, kita tinggal okekan. Nah, ini parameternya sudah cukup bisa dilihat di sini ya. Sampai headnya, sampai kedalamannya ya, total volumenya. Oke, seperti ini. Kemudian misalnya nih, kita mau cari ini misalkan ya. Nah, ini tadi. Kemudian kita mau misalnya ini, velocity misalkan ya. Berapa sih kecepatannya? Nah, ini. Nah, kita lihat ini velocity-nya ya masih 1 ya. Berarti sebetulnya masih bagus. Nah, walaupun dia overflow ya, kita tidak bisa merubah kemiringan saluran. Kita harusnya mengubah kapasitasnya dari ukuran ya, dimensinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jangan lupa kalau analisis hidrolika ya kita kembalikan ke perhitungan kapasitas saluran. Ya, perhitungannya tetap misalnya mencobanya dengan trial and error, atau bisa dengan metode lain, misalnya dengan metode discrete ya. Oke, itu ya. Baik ya, itu mungkin tutorial sederhana dari SWMM ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya dengan bentuk yang lebih kompleks. Misalnya bagaimana menganalisa daerah tangkapan air untuk pembuatan drainase, atau analisa drainase perkotaan atau pemukiman. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.